Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spirit Islam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan pembacaan kitab ya. Ini sebenarnya adalah kitab Sirrul Asrar, tapi ini di bagian depan. Jadi ada halaman yang ketinggalan kemarin. Akan saya bacakan lagi. Mungkin ini akan menjadi salah satu referensi dari definisi-definisi yang akan kita bahas pada kajian-kajian berikutnya. Karena kalau kita nggak paham definisi atau istilah-istilah yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya akan menjadi tidak paham ya. Oke, langsung saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kalimat mustalahatul kitab ya. Istilah-istilah kitab nantinya. Makanya di sini harus kita baca juga ya. Mungkin kemarin kita kelewat. Al-ahadiyah ismu dzatil a'la ma'a isqati jami'il makhluqat. Keesaan. Jadi nanti ada istilah ahadiyah ya. Suatu keesaan itu adalah ismu dzatil a'la, nama dari zat yang tinggi, yaitu Allah. Ma'a isqati jami'il makhluqat, dengan meniadakan apapun selain Allah, meniadakan semua makhluk. Itu ahadiyah ya. Kemudian asma'ut tauhid. Nah, di sini ada nama-nama keesaan. Wahiyya sab'atun asliyah. Nama-nama keesaan atau asma'ut tauhid itu ada 7 yang pokok. Yatafarra'u anha sittatu asma' far'iyah, yang nanti akan bercabang-cabang ya. Ada 6 cabang ya. Dari 7 yang pokok ini nanti akan bercabang-cabang, ada 6 cabang. Tusamma bimajmu'iha asma'ut tauhid. Nanti semuanya ini akan dinamai dengan asma'ut tauhid. Adapun al-asliyah yang pokok itu apa? Yaitu la ilaha illallah. Pertama adalah la ilaha illallah. Ini adalah asmaut tauhid yang pertama, yang pokok. Kemudian huwa ya. Kemudian hayyun, kemudian wahidun, kemudian azizun, kemudian wadud. Nah, selanjutnya ada yang far'iyah, ada yang cabang. Haqqun, qaharun, qayyumun, wahabun, muhaiminun, basitun. Di sini ada keterangannya teman-teman di bawah ya. Di bawah min qauli Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi. Jadi keterangan ini diambil dari makalahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya yang bernama Asmaul Azimah li Tariqi ila Allah. Ada salah satu kitabnya beliau. Wa yasduru bi tahqiqina insyaallah. Dan insyaallah akan sesuai dengan pendapat kami katanya. Al-unsiyah, kemudian ada istilah unsiyah. Talazzuzur ruh bikamalil musyahadah fil qalb. Unsiyah itu apa? Ya, merasa senang. Artinya merasa senang itu apa? Talazzuzur ruh. Ketika ruh ini merasa ada satu kenikmatan dengan bikamalil musyahadah fil qalb, dengan kesempurnaan musyahadah di dalam hatinya. Jadi hatinya ini sudah sempurna akan musyahadah kepada Allah, sehingga ruhnya ini merasa nikmat. Itu namanya unsiyah. Ya, ada istilah unsiyah nanti ya. Kemudian ahlus sifat. Ahlus sifat itu siapa? Yaitu ashabu Rasulillah alladzina tafarrahu lid-da'wah minal fuqara. Yaitu keluarga as-suffah ya. Siapa? Yaitu sahabat-sahabat Rasulullah alladzina tafarrahu lid-da'wah, yang sahabat-sahabat ini melakukan dakwah secara total, menghabiskan semua waktunya untuk berdakwah, yaitu minal fuqara, dari golongan orang-orang fakir. Jadi orang-orang yang fakir ini juga ikut andil dalam perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan seluruh ya hidupnya
seluruh tenaganya ini disumbangkan untuk perjuangan Rasulullah SAW. Kalau di antara orang-orang yang kaya itu ya seperti Sayyidina Utsman, ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu orang-orang yang termasuk orang yang mampu ya. Tapi banyak juga di antara para sahabat Kanjeng Nabi yang fuqara, dan ini dijuluki ahlus sifah. Al-bidayah hiya at-tahaqquq bil asma wa sifat fi alamil arwah. Kemudian ada istilah bidayah. Permulaan bidayah itu apa? Yaitu at-tahaqquq bil asma'i wa sifat. Kecocokan ya. Kecocokan sifat dan nama, kecocokan nama dan sifat fi alamil arwah, di dalam alam ruh. Al-basirah, kemudian ada istilah basirah, hiya quwwatun tuftahu fil qalbi lil awliya munawwaratun binuril quds al haq yara biha haqaiqal asya wa bawatiniha wa tusamma al quwwah al qudsiyah. Kemudian ada istilah basirah. Kita sering mendengar istilah basirah ya. Basirah itu apa? Basirah itu maknanya adalah suatu kekuatan, ya quwwatun tuftahu fil qalbil auliya, suatu kekuatan yang dibukakan untuk hati orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Suatu kekuatan yang dibukakan oleh Allah untuk hatinya orang-orang yang sudah menjadi auliyaillah. Munawwaratun binuril qudsi al-haq, yang mana dicahayai ya oleh Nurul Quds al-haq. Yara biha haqaiqal asya wa bawatiniha, yang mana dengan cahaya itu para aulia illah ini akan mampu melihat hakikat sesuatu dan daleman dari sesuatu, batinnya sesuatu. Jadi bukan hanya melihat dari luar, tapi sudah bisa tembus ke dalam. Bukan hanya melihat dari zahir, tapi juga bisa mampu menembus ke batinnya setiap sesuatu itu. Jadi kalau orang yang sudah punya basirah ini ya istilahnya matanya bukan mata zahir lagi, tapi mata batin. Jadi mudahnya seperti itu ya. Basirah itu adalah mata batin. Yang dilihat itu bukan hanya luar, tapi juga bisa sampai tembus ke dalam. Kalau mata zahir ini kan kita hanya bisa melihat sesuatu yang ada di depan mata kita. Ketika kita melihat sesuatu kemudian terhalangi oleh tembok, maka yang kita lihat adalah tembok. Tapi basirah itu bisa menembus dari tembok itu. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini, kita seringkali badan kita di kamar ya, tapi hati kita melihat kemana-mana gitu ya. Di Jakarta di mana ya, itu bisa diistilahkan ya gambaran dari basirah ya. Jadi memang tapi bukan seperti itu. Jadi kalau kita istilahkan lebih mudahnya mungkin seperti itu ya. Kalau mata bisa melihat hanya sesuatu yang ada di depannya, ketika terhalang tembok ya udah. Tapi kalau basirah atau hati itu bisa tembus kemana-mana. Atau seperti layaknya orang yang sedang jatuh cinta, ya, dia orangnya di kamar, tapi pikirannya dan hatinya dia selalu ingat kepada sang pujaan hati itu. Ya, basirah. Tapi bukan seperti itu ya, basirah itu ya lebih luas lagi, lebih transparan dan transandental. Waktu sama al-quwah al-qudsiyah juga dinamai dengan kekuatan yang suci. At-tajrid, kemudian ada istilah tajrid nanti. Apa itu tajrid? Huwa khal'ul abdi sirrahu amma siwallah minal aghrad al-dunyawiyah. Tajrid itu adalah istilah seorang hamba yang sudah meninggalkan khal'ul abdi sirrahu amma siwallah ta'ala minal aghrad ad-dunyawiyah, yang sudah meninggalkan kebutuhan-kebutuhan dunia, sudah meninggalkan apapun selain Allah ya. Khal'ul abdi sirrahu ya, yang sirnya ini sudah meninggalkan apapun selain Allah. Meninggalkan apa? Yaitu dari aghrad dunyawiyah ya. Kesibukan-kesibukan dunia ya, sudah ditinggalkan.
Itu orang yang tajrid. Jadi hanya setiap hari, setiap waktunya itu ya hanya mengingat Allah, tidak pernah mementingkan selain Allah. Wa minal aghradil ajilah wal ajilah liwujubi haqqillahi ta'ala. Dan juga meninggalkan kesibukan-kesibukan yang dekat wal ajilah ataupun yang jauh liwujubi haqqillahi ta'ala, karena kewajiban akan hak-haknya Allah. Jadi tajrid itu ya orang yang sudah tidak melakukan kesibukan-kesibukan dunia. Jadi terserah Allah aja gitu ya. Ya karena kadang-kadang kita melihat ada orang yang tiap hari itu hanya berzikir ya, di tengah hutan misalkan ya, di tengah gua misalkan. Dia tidak pernah melakukan kegiatan duniawi. Ya, dia hanya sibuk berzikir kepada Allah. Lantas apakah orang-orang yang seperti ini masih bertanya, apakah saya besok akan makan atau tidak? Sudah tidak ada pertanyaan itu. Apakah saya besok makan apa? Sudah tidak ada pertanyaan seperti itu. Karena beliau ini sudah yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah bahwa setiap makhluk yang ada di muka bumi ini sudah disediakan rezekinya oleh Allah. Jadi ya orang yang seperti ini sudah tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah. Ya tajrid ya. Ya ini bukan golongan orang biasa, tapi ini adalah orang-orang khusus. Di dalam kitab Al-Hikam dijelaskan panjang lebar itu tentang at-tajrid ya. Ya, salah satu keterangan yang perlu kita sampaikan di sini bahwa orang yang tajrid itu ya tidak boleh semaunya sendiri ya. Tajrid itu harus sesuai perintah dari Allah. Bukan kita nih sebagai pengusaha kemudian udah saya mau tajrid aja gitu. Saya mau tinggalin semuanya nih. Saya mau berzikir aja. Ya nggak bisa seperti itu, nggak bisa semau kita sendiri, harus ada izin dari Allah, harus sesuai petunjuk Allah. Begitupun orang yang tajrid ya, di dalam kitab Hikam dijelaskan, begitupun orang yang tajrid misalkan yang setiap hari berzikir aja kepada Allah, tiba-tiba dia ngelihat temannya pembisnis yang hidupnya kaya raya, enak, dihormati, ya banyak uangnya, kemudian dalam hatinya udah saya tinggalin aja wiridnya, saya mau jadi pembisnis saja. Ini nggak boleh seperti ini, nggak boleh semau kita. Kita tidak boleh pindah begitu saja ya. Harus ada izin dari Allah sesuai dengan petunjuk dari Allah. Oke teman-teman, mungkin untuk pembacaan kitab kali ini cukup sekian. Nanti kita akan sambung lagi ya pada video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.